Ya, sambil nunggu Dokter Indra memaparkan materinya dengan judul praktek dokter makin laris dengan Dokter My Business, ini bisa berlaku kepada praktek nakes lainnya ya, mungkin nakes yang mempunyai praktek keperawatan atau kebidanan yang diizinkan ini bisa memakai strategi Dokter Indra ini ya. Beliau lama sekali belajar tentang Google My Business ya. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sejawat sekalian, para nakes sekalian untuk diimplementasikan dalam praktek mandiri tenaga kesehatannya ya. Silakan dokter, suara cek sound. Nah sekarang suara jelas? Ya, keluar ini. Alhamdulillah, Robbil Alamin, akhirnya. Ya, akhirnya keluar. Ya, di setting mic-nya mungkin kurang select gitu, kebanyakan mic gitu dok. Oh ya? Dan memang Google My Business ini tool zaman dahulu yang diperbaharui, yang mudah-mudahan nanti bisa diceritakan oleh Dokter Indra ini bagaimana Dokter Indra ini mengoptimize praktek mandirinya ya dan praktek mandiri istrinya dokter gigi untuk bisa bisa banyak pasiennya. Silakan dokter disampaikan. Waktu saya serahkan ke Dokter Indra. Slide ada di di sisi kiri kamera ini, saya klik ya, nanti dokter bisa next atau previous. Jelas dok? Oke sebentar dok, saya dicoba dulu sebentar. Di layar utama ada next. Sebentar. Ini saya ini dulu. Dari mana ya? Saya menyimpan file di sebentar. File. Layar utama ya. Sebentar dok. Oke, sebentar. Ini utama. Oh, ini langsung ya dok ya? Next ini ya, yang di bawah ya? Next itu ya, next itu. Oh, oke, Masya Allah. Ini ya. Luar biasa ya Dokter Maulana. Ya ini bukan share screen tapi kita save ke layar utama ini. Ya, silakan Dokter Indra bisa memulai memperkenalkan diri dan bisa disampaikan materinya. Pas ini jam 12.30 sesuai dengan jadwal tadi kita selenggarakan. Terima kasih, lanjut dok. Oke, terima kasih Dokter Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para yang terhormat, para guru, para senior yang ada di tempat rumah sakit Samsu Hidayat. Kemudian kepada pembicara yang sebelumnya, Dr. Kini Darsono, MMed, Fiskua, kemudian Dr. Susanto Gunawan SH, MH, MM, yang luar biasa penyampaiannya, dan saya junior ini masih banyak belajar dok. Mohon izin sebelumnya para senior semua, ya kami sedikit sharing tentang yang kami alami ya untuk kaitan masalah untuk praktek dokter ini. Mohon izin sebelumnya kalau nanti ada sesuatu yang ada hal yang ditanyakan atau yang perlu dikonfirmasi, monggo langsung di chat ya. Artinya ini kami selalu open mind untuk selalu belajar untuk meningkatkan skill dan sebagainya, sehingga nanti harapannya kita bisa praktek bareng-bareng, bisa sukses bareng-bareng, dan mudah-mudahan nanti bisa banyak dikenal oleh customer atau pasien kita. Mohon izin sebelumnya, perkenalkan saya Indra Purwa. Saya di PDUI Komisariat Banyumas. Untuk sekarang, sebelumnya saya sebagai sekretaris umum, kemudian untuk sekarang di wakil ketua. Mungkin sekitar bulan Juni atau Juli nanti untuk pelantikan di Komisariat Banyumas, dan insya Allah nanti Dokter Maulana mohon izin nanti kalau berkenan nanti hadir ke Purwokerto. Dan sebelumnya perkenalkan diri ya, tadi itu nama saya Dr. Indra Purwa, saya di Syariah di Pusmas, kemudian dari tahun 2015 sampai sekarang saya aktif sebagai advertiser, terutama di Google dan Facebook. Untuk certified Google kami sudah dapat Google Partner, kemudian untuk Facebook kita lagi
memperdalam terus untuk kaitan masalah advertiser, karena saya memang agak tertarik ke dunia advertiser setelah pas kemarin-kemarin agak penasaran ini gimana ya, saya kok tempat di daerah Kroya, kemudian banyak teman-teman perawat, teman-teman bidan yang sudah laris dan sebagainya, ini gimana caranya. Nah, itu saya agak semangat untuk memperdalam tentang advertiser ini. Dan seperti tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya ya, bahwa penggunaan AI itu mau nggak mau, suka dan nggak suka, kita juga harus mengadaptasi ya, terutama nanti untuk manajemen data, manajemen pasien, juga untuk nanti yang paling mudah adalah chatbot. Nah, chatbot ini juga menurut saya sangat efektif ya, apalagi kalau dipasangkan dengan Google My Business ini. Dokter Maulana itu sudah produknya bagus itu, Dokter Maulana. Jadi beliau juga create suatu produk chatbot. Nanti boleh ditunjukkan ya, Dok? Dokter Maulana? Halo? Halo? Suara saya jelas ya? Mau izin evaluasi? Suara saya jelas? Jelas. Jelas ya? Oh iya, jelas. Ya. Ya. Jadi nanti yang di chatbot itu bisa dirampingkan dengan Google My Business ini. Harapannya nanti kita sebagai fast response untuk pasien kita, dan itu nanti bisa kita setting. Jadi sebenarnya judulnya ini ya agak sedikit clickbait ya, teman-teman, mohon izin ya. Sebenarnya saya nggak begitu laris lah prakteknya lah, baru ya doremi lah. Artinya mudah-mudahan nanti sedikit ini yang mungkin teman-teman yang senior mungkin lebih banyak lagi mungkin ya angka kunjungannya. Jadi ini mungkin judulnya yang paling pas sebenarnya praktek dokter makin dikenal mungkin ya dengan Google My Business. Jadi nanti mungkin ada teman-teman yang lain untuk dikombinasikan boleh. Artinya bagaimana caranya sih supaya kita dikenal? Harapannya nanti bisa akan banyak orang yang aware dengan kita. Nah, dengan banyak aware itu makin penasaran, makin kepo, sehingga makin penasaran dengan layanan-layanan kita. Dan yang paling penting seperti disampaikan oleh Dr. Gunawan Susanto Gunawan tadi, bahwa ya kita harap berpegang kepada kode etik ya, karena mau nggak mau, suka dan nggak suka itu dokter tetap harus ada kode etiknya dalam hal kita menjalankan profesi sebagai dokter dan juga sebagai yang aktif di media sosial atau mungkin dalam paling nggak di Google My Business ini. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Nanti monggo kalau teman-teman ada langsung pertanyaan langsung bisa di chat ya. Oke, pada kesempatan ini mungkin kita menyoroti empat hal yang dapat kami sampaikan. Yang pertama tentang kenapa sih kita harus mulai meng-aware tentang Google My Business ini, kemudian juga bagaimana cara membuatnya, kemudian bagaimana strateginya yang kami alami, kemudian yang keempat adalah bagaimana kaitan dengan SEO dan pemasaran digital. Jadi ini adalah 4 poin ya yang nanti akan kita diskusikan ya berdasarkan pengalaman kami. Mungkin nanti ada istilah-istilah yang berkaitan dengan digital ya. Nanti monggo nanti langsung kalau itu nanti bisa langsung ditanyakan atau nanti saya jelaskan untuk saya dalamkan lebih lanjut. Nah, kemudian yang pertama adalah kenapa sih bagaimana sih pentingnya Google My Business untuk dalam hal praktek ya, terutama untuk praktek kita sebagai dokter. Nah, yang pertama adalah suka dan gak suka. Jadi Google itu adalah search engine pencarian terbanyak ya untuk sampai saat ini. Ini data 2024. Jadi sekitar 89% yang ada di dunia ini itu didominasi oleh Google, sehingga informasi, orang mengasih informasi itu banyak lewat Google. Di samping juga ada search engine lain seperti Bing, Yandex, Yahoo, Baidu, dan DuckDuckGo, atau mungkin yang lebih banyak lagi. Nah, artinya kita apalagi di Indonesia ya, sehingga kita harus bagaimana sih caranya kita mengoptimal Google ini untuk mengenalkan layanan kita kepada masyarakat. Ya, khususnya
teman-teman mungkin yang baru ya, yang baru nanti merintis praktek, tentunya jangan sampai pesimis ya. Aduh, tempatku gesruk tempatku nggak strategis aku adanya di sini piye iki carane. Nah, mungkin dengan adanya Google My Business sebagai satu solusi juga. Dan tentunya karena selain juga pasarnya Google ini menguasai sebagian besar distribusi informasi, adanya AI ini juga Google sampai saat ini kami mengupdate itu sekitar ada 11 ya AI pengembangan dari Google. Ya, jadi Google pun nggak mau kalah. Yang lain menggunakan AI, dia menggunakan AI juga ada namanya Gemini, ada namanya misalkan DeepMind, ada namanya yang Google Translate, kemudian ada namanya text to text transformer, kemudian ada nama Smart Composite, Smart Replay, ada namanya Vision AI dan sebagainya. Itu sekitar saat ini kami update itu ada sekitar 11. Nah, kemudian juga dari pencariannya itu ya, dari pencarian di lokal ya, itu kebanyakan adalah ini dari Bread Local Customer Review yang 2024 dan Google Eponic Impact Report 2024. Artinya sekitar 46% dari semua pencari di Google itu memiliki niat lokal. Artinya hampir sebagian 46% dari semua pencari di sekitar kita itu adalah untuk mencari lokal. Nah, mungkin bisa kita amati dari misalkan dari industri kuliner misalkan ya. Hampir sebagian besar kalau kita melihat ya, yang terutama yang generasi muda kan mencari reviewnya berapa, yang terdekat apa dan sebagainya. Nah, kebanyakan itu dicari di Google ya. Nah, kemudian dengan menggunakan GMP ini kita lebih banyak klik ya, artinya lebih banyak kemungkinan kita dicari dibandingkan yang tidak memiliki profil, sehingga nanti pada saat pembuatan Google My Business itu pembuatan profil sangat menentukan, terutama dalam hal deskripsi, kemudian jam buka, kemudian nanti kemana harus menghubungi. Itu ada 3 poin yang memang harus kita tampilkan. Nah, ini harapannya contohnya seperti ini teman-teman. Jadi misalkan teman-teman di Google nanti ketik misalkan sunat kroya. Nah, itu harapannya adalah kita nanti paling nggak nongol di halaman pertama ya, atau mungkin nanti praktek dokter Semarang gitu. Nah, kalau yang nongol dokter Maulana hebat banget ini, luar biasa ini. Kemudian ini saya memang lagi mengoptimasi sunat. Saya baru mengoptimasi sunat berarti sekitar 8 bulan yang lalu. Ya, alhamdulillah ada lumayan lah dibandingkan sebelumnya saya menggunakan metode ini. Kemudian juga sama juga ini ya, kalau praktek dokter gigi di mana itu misalkan di Cilacap di Kroya itu teman-teman coba dioptimasi sehingga nanti punya teman-teman bisa yang paling awal ya di page 1 namanya. Nah, ini beberapa manfaatnya ya. Jadi yang jelas ya artinya harapannya muncul di pencarian. Setelah kita buat muncul di pencarian dengan mengetikkan keyword tertentu sehingga muncul di pencarian sehingga harapannya pasien itu menemukan layanan yang dibutuhkan. Kemudian juga untuk juga mempermudah akses informasi kita ya, akses informasi supaya nanti pasien itu tahu jam bukanya berapa, jam tutupnya berapa dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan keterlibatan pasien. Artinya nah di sini adalah nanti mungkin adanya hubungan dengan review ya. Review, testimoni yang jujur dan sebagainya. Kemudian juga ada fitur namanya fitur tanya jawab. Fitur tanya jawab itu harapannya nanti ada interaksi kita dengan pasien. Nah, adanya interaksi ini akan meningkatkan Google itu, si algoritmanya akan membaca bahwa oh ternyata sunat di Kroya itu banyak interaksi ya, sehingga nanti ketika ada pencarian sunat untuk wilayah Cilacap terutama itu akan nomor pertama. Nah, jadi adanya sering interaksi, tanya jawab itu meningkatkan pencarian di Google-nya. Sehingga nanti
ketika teman-teman mulai menggunakan ini, harapannya supaya muncul di pertama adalah banyak-banyaklah berinteraksi lewat Google My Business ini. Kemudian juga nanti juga bisa kita lihat berapa sih sebenarnya yang mengunjungi profil kita, itu bisa ketahuan. Dan juga bisa memahami dari demografi pasiennya. Jadi pasien ini melihatnya dari mana sih? Nah, untuk saat ini, untuk demografi ini itu memang untuk desa mungkin belum ya, tapi kecamatan sudah bisa kedeteksi. Jadi dari kecamatan ini dia ngelihat profil saya dari kecamatan ini. Nah, jadi levelnya adalah level di kecamatan. Dan juga bisa estimasi paling enggak kunjungan itu maksudnya kunjungan ke profil kita ya, bukan kunjungan pasien. Tentunya yang kunjungan pasien harus kita compare juga, harus kita compare secara manual. Bapak dan Ibu tahu praktek ini dari mana, nah itu bisa kita konfirmasi tuh untuk kunjungan manual. Tapi kalau kunjungan ke profil itu bisa kita detek lewat Google Analytics. Nah ini mungkin nanti kalau teman-teman buat ya, ini portalnya seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti ada edit profil, baca ulasan, foto, dan sebagainya. Ini nanti dashboardnya seperti ini. Nah, bagaimana caranya untuk kita minta ulasan ke pasiennya? Yang paling penting di sini adalah kita dengan, karena minta ulasan dan situs peta ini adalah dua hal yang memang penting untuk kita optimasi tentang Google My Business ini. Ya. Kemudian, nah ini nanti setelah yang tadi yang kita minta ulasan nanti, teman-teman juga bisa bikin dibuat barcode seperti ini. Jadi nanti setiap pasien yang datang itu harapannya minta dia untuk review layanan kita sebelumnya. Nah, harapannya nanti dengan HP, karena kan setiap HP itu kan hampir sebagian besar itulah di Google. Dan hampir 70% dia sudah login, sehingga ketika minta barcode dia langsung bisa ketik ulasan dan ulasan dan reviewnya. Nah, untuk website itu Google sekarang kalau yang tadi dikatakan Dr. Maulana, ini sekarang adalah Google Site namanya. Jadi Google Site ini adalah salah satu di samping blogger, salah satu site juga untuk membuat halaman layanan kita. Ya, jadi namanya Google Site. Nanti teman-teman ketik aja Google Site, nanti di situ teman-teman akan ada free membuat website dengan halaman tertentu, gitu kan. Nah, di situ nanti juga ada banyak macam-macam tool, macam-macam tombol yang bisa dioptimasi di situ. Selain blog juga ada Google Site seperti ini. Nah, kemudian ini teknis banget ya. Nanti monggo langsung di chat boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Pertama-tama kita ketik untuk membuatnya Google My Business ini adalah di Google My Business. Kemudian nanti langsung next ya. Nah, kemudian nanti akan tampil seperti ini. Akan tampil adalah jadikan bisnis Anda dan sebagainya seperti ini. Kemudian kedua adalah memilih jenis bisnisnya, ada retail online, ada toko lokal dan bisnis lokal. Kemudian yang ketiga adalah di mana Anda melayani pelanggan Anda. Nah, ini nanti bisa dideskripsikan di area sekitar, misalkan di kecamatan atau di desa atau di kabupaten gitu, diisikan semua selengkap mungkin. Kemudian setelah itu nanti wilayah-wilayah Indonesia. Nah, kemudian baru nanti ditampilkan bisnisnya nanti seperti ini, di next aja terus. Kemudian, nah ini yang paling penting di sini. Nah, yang paling penting adalah di deskripsi. Jadi teman-teman nanti mendeskripsikan bisnis seperti apa. Jadi misalkan bisa menggunakan ChatGPT juga boleh, bisa menggunakan AI juga boleh. Nanti prompt-nya saya kasih di belakang ada. Nah, ini untuk menambah deskripsi, harapannya nanti ini bisa untuk dikenali, di crawling oleh Google ya, supaya nanti bisa lebih mudah terindeks. Kemudian, nah ini yang dari setelah ini, jadi kalau dalam satu email itu teman-teman bisa membuat titik sekitar 20
titik di Google Map ya, tentunya dengan variasi yang berbeda-beda. Ini misalkan kayak praktek saya di Kroya 1, di Kebajian 1, kemudian satu lagi Sunat. Jadi bisa untuk 20 ya dalam satu titik. Sebenarnya kalau dari literatur yang di Google Support itu ada sekitar sampai 30, tapi untuk amannya kita buat 20 ya. Karena kalau nanti kebanyakan takutnya yang satu kebenet kena semua gitu maksudnya. Jadi paling enggak satu titik itu bisa 20 titik untuk membuat Google Map-nya. Kemudian nah tentunya karena ini adalah produk Google ya, jadi kalau nggak mau kita harus membuat Gmail ya, membuat Gmail, kemudian kita juga nanti mengisi alamat, nomor telepon, kemudian nama ya, namanya saya harap sih yang singkat-singkat saja, misalkan praktek dokter atau mungkin praktek perawatan luka atau mungkin misalkan sunat dan sebagainya. Jadi lebih simpel, lebih gampang diingat sama pasien. Nah, setelah itu nanti setelah semuanya selesai, maka akan diverifikasi. Nah, verifikasi itu ada dua cara biasanya, dia dengan kita mengupload video, ya video di layanan kita. Jadi biasanya dia minta sesuai dengan namanya, misalkan praktek dokter, di situ praktek dokternya, oh ke sini, praktek dokter sampai ke dalam, kurang lebih sekitar 1,5 menit. Nah, kemudian verifikasi kedua adalah nanti setelah alamatnya terisi, nanti biasanya ada pos, ya ada pos itu nanti untuk mengisikan kode 6 digit supaya titik kita terverifikasi. Dan biasanya kalau pertama verifikasi biasanya yang selanjutnya biasanya lebih gampang lagi. Seperti itu. Kemudian optimasi profil, nah ini harapannya nanti paling enggak seminggu sekali ya teman-teman mengupdate situasi yang ada. Contoh mengupdate lagi komunikasi dengan pasiennya, kemudian atau mungkin minta testimoni pasiennya juga boleh karena bisa ditambahkan video juga. Kemudian juga menambahkan deskripsi layannya ada apa aja sih di situ. Nah ini semua nanti bisa dirangkum dengan ChatGPT, ya, tentunya dengan modifikasi disesuaikan dengan layanan kita. Nah ini mungkin sedikit prongnya ya, prongnya untuk bisa pakai ChatGPT, bisa pakai Perplexity ya, supaya nanti pas sesuai dengan sesuai deskripsinya. Jadi kalau dalam AI itu kan dia harus dikenalkan dulu tuh untuk nge-recall datanya, sebenarnya aku mau ditanya apaan sih, nah sehingga kita membuat prompt, Anda adalah seorang expert digital marketing, terutama optimasi Google My Business, bantu saya untuk mengoptimasi layanan saya di Google My Business sekarang. Nah, lalu yang masuk yang ini, buatkan deskripsi layanan di Google My Business singkat dan unik untuk praktek bisnis saya bernama praktek apa, lokasi di mana. Deskripsi ini harus mencakup informasi tentang layanan utama yang ditawarkan, keunggulan praktek, dan pendekatan pelayanan pasien yang ramah dan profesional. Sertakan juga elemen-elemen membangun kepercayaan seperti pengalaman, sertifikat, dan sebagainya. Gunakan bahasa yang mudah dipahami, hangat, dan mengundang, dan akhiri dengan ajakan untuk berinteraksi, misalnya mengajak pasien untuk buat janji atau menghubungi nomor yang tersedia. Nah ini prongnya bisa dipakai. Boleh di screenshot, boleh. Kemudian oh ya, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Sebentar, saya cek dulu. Sebentar. Oke, belum ada pertanyaan ya. Oke, yang selanjutnya adalah tentang bagaimana sih kita untuk merancang strategi pemasaran lewat Google My Business ini. Ya, yang pertama ya di sini tentunya kita harus mengupdate ya konten-konten yang memang related dengan kita, baik itu tentang ya kalau kita di kesehatan berarti tentang kesehatan tuh. Kemudian frekuensi postingan paling enggak alokasi waktu paling enggak seminggu sekali ya untuk mengupdate postingan ya lebih sering lebih bagus. Kemudian nah ini juga ini ya, artinya kalau ada misalkan kayak ada penawaran baru, contoh misalkan sunat gratis pada saat hari Jumat. Nah ini boleh ditampilkan di sini. Nanti ditulis seperti ini, difoto, kemudian tambahkan.
Kemudian atau juga memposting postingan lain yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, ini di edit produk di sini, di bawah sini. Kemudian juga nanti, nah ini tadi berhubungan dengan tadi ya, hubungan dengan tadi ada penawaran-penawaran baru, juga untuk membangun loyalitas pada pasiennya. Nah, kemudian yang kedua adalah meminta ulasan tadi ya. Jadi ulasan tadi itu bisa kita setting sebagai barcode tadi. Harapannya kalau kami biasanya adalah mempraktekkan setiap pasien yang datang atau yang mau pulang itu paling nggak kita barcode untuk meminta komentarnya seperti apa gitu. Nah, memang ada juga sih yang kadang-kadang komentar-komentar yang negatif dan sebagainya. Nah, itu artinya jangan ditanggapin ini ya, jangan ditanggapin secara yang membela gitu. Paling nggak kita menawarkan untuk solusi untuk komitmen bahwa untuk perbaikan layanan kepuasan pasien sehingga nanti lebih positif gitu. Dan biasanya komen-komen negatif ini kalau misalkan komen positif lebih banyak maka Google akan menganggap bahwa iya semuanya masih bagus ya. Jadi kalau estimasi komen positif negatif itu adalah paling nggak di bawah 5%. Nah kemudian yang terakhir mungkin ya yang keempat ini berkaitan juga dengan keterkaitan dengan SEO dan pemasaran digital. Jadi SEO itu adalah suatu teknik di mana singkatnya itu search engine optimization, di mana bagaimana caranya supaya page kita, halaman kita itu bisa nongkrong di halaman pertama. Karena hampir 96% orang yang baca di page pertama, jarang diambil page kedua, ketiga, keempat itu jarang. Karena 96% itu hampir di halaman pertama. Sehingga bagaimana caranya kita menggunakan Google Map ini supaya nanti layar kita itu nongkrong di pertama. Nah, SEO ini bisa digunakan juga untuk diantara untuk website juga, untuk video YouTube juga, kemudian juga untuk artikel lain yang bersifat sebagai media edukasi. Nah, bagaimana katakan SEO dengan pemasaran digital ini? Nah, pengaruhnya itu adalah terutama untuk pencarian lokal ya. Jadi untuk pencarian lokal dengan kata kunci misalkan surat kroya atau mungkin misalkan praktek dokter di kroya. Nah, itu harapannya nanti orang-orang yang lagi mencari ya, karena kan orang-orang yang mengetik itu diindikasikan kan masih butuh ya, dia butuh layanan kita, sehingga ketika dia misalnya mengetik dokter di kroya yang nongol saya gitu misalnya, berarti kan dia nanti langsung japri ke kita seperti itu. Jadi nanti hubungannya dengan SEO seperti itu. Ini kok hilang. Kemudian juga Google My Business ini juga ini ya, jadi untuk membuat pencarian kita semakin direkomendasikan oleh Google. Sehingga dengan kita memasang Google My Business sesuai dengan yang kita, harapannya nanti kita dengan pemasaran lokal itu akan lebih banyak dicari. Gitu. Nah, kemudian yang tadi ya, jadi adalah dengan pencarian kata kunci. Nah, bagaimana sih sebenarnya apa sih yang paling kata kunci apa aja yang paling banyak dicari? Nah, kita menggunakan tool namanya Ubersuggest. Jadi Ubersuggest free keyword research tool. Nah, misalkan saya ketikkan di sini adalah praktek dokter. Nah, praktek dokter. Oh, ternyata banyak nih pencariannya nih. Ternyata dalam 1 bulan itu praktek dokter dicari orang itu sekitar 14.000. Nah, ini datanya ada nih. Jadi ya udah, kalau kita nanti misalkan kita praktek dokter, kita menggunakan keyword praktek dokter gitu misalkan. Nah, ini ada berbagai dokter terdekat. Nah, turunan-turunan ini nanti mungkin digunakan sebagai deskripsi. Contoh misalkan praktek dokter Maulana. Jadi misalkan praktek dokter umum Maulana terdekat di daerah sini adalah dokter Maulana. Kemudian, nah ini jadi keyword ini ada digunakan untuk variasi dari kalimat yang nanti disusun pada saat deskripsi. Sehingga sebelum menentukan nama, teman-teman harus riset dulu, kira-kira kata apa sih yang paling banyak dicari di situ, seperti itu. Toolnya tadi namanya Ubersuggest free keyword tool.
riset tool ya, Uber Suggest gitu. Nah, kemudian yang untuk strategi tadi pemasaran tadi ya memang kita harus paling nggak harus konsisten. Artinya konsisten dengan apa namanya? Ya dengan artinya ini untuk men-challenge kita juga ya. Artinya nama kita sudah ada di Google gitu, paling nggak kita untuk berusaha untuk mendapatkan reputasi baik, pelayanan bagus, sehingga nanti meningkatkan dari review dan kepercayaan masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan ya hubungan dengan sejawat lah biasa ini supaya nanti apa supaya ya saling membantu paling nggak saling komen ya harapannya nanti reviewnya semakin banyak. Nah ini juga nanti bisa kita tempelkan juga ya di Google My Business itu dengan media sosial kita ya dengan media sosial kita yang ada baik itu nanti secara Facebook, secara TikTok atau dengan Instagram ini bisa kita tempelkan di Google My Business. Harapannya nanti semakin meningkatkan cakupan pasar yang ada sehingga makin lebih dikenal. Oke, mungkin teman-teman sekian mungkin ya. Insya Allah nanti mudah dipraktekkan. Ya, harapannya nanti kita bisa layanan kita bisa dikenal dan waktu mungkin masih lumayan cukup banyak karena nanti ini berhubungan dengan teknis sehingga nanti kita berbicara lebih banyak nanti diskusi nggih. Matur nuwun, Dr. Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, ini saya buka pertanyaan. Ada Raisen, silakan. Yeah. Siapa yang mau bertanya silakan diangkat Raisen. Ini ada Jun. Ini saya buka lagi Raisen Pak Juni Perdana. Coba saya buka. Terus lain lagi ini Dr. Aziz. Oke. Ya, sebentar. Ya silakan Dok, sudah masuk Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dok. Dr. Aziz, monggo Dok. Izin Dr. Indra, saya Maulana dari Sukabumi. Alhamdulillah. Mau menanyakan ini Dok, saya udah bikin Google Map Klinik Amin. Iya terus? Sudah mencapai 1000 ulasan. Wah, Masya Allah. Itu tuh cuman saya minta tim kalau ada yang berobat kasih cashback atau diskon. Jadi mereka dengan sukarela gitu. Tapi kemarin baru 5 hari yang lalu ditangguhkan Dok. Yang karena ulasannya itu tidak otentik atau organik. Jadi ada indikasi manipulasi atau penipuan gitu. Dari mungkin saya terdeteknya mungkin dari ulasan ada yang bintang 1, saya hubungin pasiennya, Bu kenapa bintang 1? Saya kembaliin uangnya, kalau bisa dirubah. Pasiennya dalam itu dirubah jadi bintang 5, cuman kalimat di bawahnya itu ulasannya, untung alhamdulillah kliniknya ada respon, jadi saya merubah. Itu mungkin. Jadi kayak dari kalimat itu Google langsung menangguhkan, hilang sekarang di Google Map 5 hari yang lalu. Itu gimana ya solusinya jadi muncul lagi? Mohon izin Dok, saya ketik di Google boleh ya Dok ya? Mohon maaf ya. Gimana Dok? Saya ketik di Google ya, saya lihat di Google ya, boleh nggak? Boleh. Namanya apa ya? Klinik Amin, AMMYN. Klinik, sebentar. Amin ya? Iya, AMMYN, Amin. Itu yang 1000 ulasan hilang, nggak kedetek lagi. Klinik Amin Sukabumi? Iya, betul. Oke. Klinik Hitan Amin Sukabumi bukan? Ya, kita bikinnya ada beberapa Google Maps sih. Bentar Dok, tak lihat dulu ini. Oke. Ya, oke. Sebentar Dok, tak lihat dulu ulasannya.
Oke, ini maps-nya. Oke, Dok. Yang pertama, boleh saran ya, Dok ya? Iya. Yang pertama, tolong gambarnya ditambahin lagi ya, Dok. Yang ditangguhkan itu gimana ya? Jadi Yang nggak muncul? komennya, maksudnya komennya ya? Enggak, si Google Map-nya udah nggak ada yang 1000 ulasan itu. Ini Karena ditangguhkan oleh pihak Google-nya sendiri. Jadi klinik rawat inap Amin, jadi nggak muncul di Google Map. Oke, ini ada cuma klinik sunat Amin ya, Dok ya? Iya, itu karena saya bikin akun cloningan 5. Yang 1000 ulasannya ini jadi hilang. Ya, jadi mungkin nggak itu ya dalam satuan waktu, artinya komennya perlu cepat gitu, Dok. Akunnya aja udah nggak ada, si Google Map poinnya itu nggak ada, ditangguhkan aja. Untuk bandingnya itu supaya di ACC lagi gimana ya untuk bandingnya kembali? Oh, jadi untuk bandingnya ya, Dok ya berarti ya? Ini masalah bandingnya berarti ya? Betul. Oke, yang pertama itu di notisnya itu ada nggak? Yang link ke bandingnya ada nggak? Ada sih, di email ada emailnya. Nah, itu paling lewatnya dari situ, Dok, paling, Dok. Jadi lewat nanti kan biasanya dia ada semacam notis kenapa misalkan Anda ditangguhkan gitu. Biasanya itu ada di situ. Nanti dijawab di situ, pakai ChatGPT juga nggak apa-apa. Nanti disesuaikan dengan kondisinya aja. Kayak gitu. Jadi biasanya itu paling lama ya, Dok ya. Paling lama itu 2 minggu. Paling lama. Semuanya nanti itu notisnya, nanti kalau ada notis dipelajarin. Nanti kalau bingung pakai ChatGPT aja, disesuaikan dengan kondisi klinik dokter gitu loh, Dok. Iya. Nah, terus kalau nanti memang sudah pulih nih, 2 minggu udah pulih misalkan. Nah, kalau saran saya sih jangan diapa-apain dulu, di hold dulu seminggu, nanti baru diisi komen-komen lagi. Jadi supaya ada waktu Google untuk meng-crawling Google My Business dokter gitu. Sehingga nanti lebih natural gitu maksudnya. Kayak gitu sih paling, Dok. Siap, Dokter Indra, makasih. Ya, nanti kalau ada apa boleh, Dok, kita jabrian. Boleh, siap. Ya, izin follow Instagram ada, Dok? Nomor WA aja deh, nanti bisa ngobrol lanjut. Oke. Ya, nanti di WA, Dok Aziz. Saya juga pernah seperti itu, Dok. Nanti di WA aja ke Dokter Indra nanti, Dok. Siap, Dokter, makasih. Ya, siap lah, oke. Sukses ya, Dok. Cukup. Ya, alhamdulillah. Ini lanjut ke Yos Benito, saya approve. Silakan Pak Yos. Ya, izin bertanya Dokter Indra, terima kasih. Oke, siap. Ya, maaf tadi saya agak terlambat karena ada isoma, saya kira mulai jam 1, ternyata setengah 1 sudah mulai. Gini, Dok, saya sangat tertarik terkait dengan aplikasi Google Maps ya. Ini memang sangat membantu dalam proses mencari vaskes dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi beberapa hal yang saya temui selama ini yang sedikit menggelitik ya. Yang pertama, saya pernah itu pasien mencari-cari klinik saya, ternyata nggak ketemu-temu, ternyata titiknya itu dipindah nun jauh di sana oleh seseorang gitu, saya nggak tahu juga. Tapi akhirnya kami bisa di replacement kembali ke titik yang asal, artinya bisa jadi semua orang itu bisa mengubah gitu ya, Dok ya, terkait dengan lokasi atau titik yang sebetulnya menjadi bisnis kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga pernah menanyakan hal ini juga ke programmer gitu, tapi juga belum ada jawaban. Seperti ini, Dok. Jadi saat kita mengakses Google Map, itu kadang kita kan perlu men-zoom in atau men-zoom out Google Map itu ya. Artinya saat kita ingin melihat lebih detail, kita harus men-zoom in pada level yang sangat zoom gitu, sangat dekat gitu, baru titiknya terlihat. Tapi ada juga beberapa tempat atau bisnis yang nggak perlu harus di zoom in terlalu dekat pun seperti dia udah nampak itu di Google Map-nya. Itu apakah ada trik khusus tuh, Dok? Artinya saya sih pengennya adalah saat kita ada orang yang mencari sebuah klinik misalnya atau sebuah bisnis, nggak harus dia zoom in terlalu dalam, dia sudah kelihatan itu icon-icon yang ada di Google. Itu apakah ada trik khusus atau seperti apa, Dok?
Kemudian yang ketiga, mungkin sudah ada di materi dokter juga, terkait dengan bagaimana kita bisa menjadi saat kita search search engine di Google atau sejenisnya, apakah itu juga reviewer atau klik itu juga mempengaruhi di tingkat engine search engine yang dia bisa mencari yang teratas gitu. Apakah itu juga relevan atau memang ada trik khusus? Mungkin itu dok pertanyaan saya. Terima kasih dokter Indra. Oke, terima kasih Bang Yosya. Ya, mohon izin, lokasi di mana dok? Saya di Yogyakarta dok. Wah, Yogyakarta nih banyak ya dok, pasti komputer ya dok, rame nih, seru nih kayaknya nih. Iya. Wah, ini Jogja, ini luar biasa rame nih, deket-deketan titiknya ini ada trik khusus ini. Nanti kita bahas ya. Ya. Nah, yang pertama tadi ya, yang tentang pindah-pindah titik itu artinya ya sangat mungkin ya ada orang kadang-kadang saling mengklaim ini artinya kalau kita sudah pas di situ, titik kita situ, kita biasanya nanti ya memang ada model banding-banding itu juga kayak tadi Dokter Maulana Aziz tadi. Jadi ibaratnya kalau kita sudah verifikasi pertama biasanya sih kita menang gitu, maksudnya mau digoyang-goyang kemanapun tetap kita bisa menang. Artinya kita bisa buktiin bahwa ini punya saya loh gitu. Artinya mungkin saja dok kan ya, apalagi ini ya kayak di tempat kadang-kadang merek juga sama kan saling klaim juga, apalagi tempat gitu. Jadi sangat mungkin sekali. Jadi nanti itu bisa diakali dan yang penting kita sudah terverif dok, sudah terverif bahwa itu kita punya kita dan artinya sudah ada centang hijau biasanya. Nah, terus yang kedua mengenai ini ya dok, yang tadi tentang gimana sih caranya supaya misalkan kita tadi klinik ya dok ya? Apa praktek dok? Klinik tadi dok. Oh klinik, oke. Nah gimana sih caranya supaya klinik? Memang tadi faktornya banyak ya. Yang pertama tentu harus deskripsi, ya kemudian review, ya kemudian biasanya tuh review kemudian komen, ya komen. Nah biasanya yang lain kenapa memang itu istilahnya kita susah ditemukan? Salah satunya pertama memang komputernya terlalu banyak, Nah satu-satunya cara yang bisa kita mainkan adalah kita dengan iklan. Itu udah pasti langsung naik nongol ke atas tuh. Karena ibaratnya Google juga sama ya, kayak dia di jasa pengiklanan juga. Jadi itu namanya dengan Google Ads dan titik kita itu bisa kita mainkan supaya kita bisa naik ke atas. Itu bisa banget. Bahkan kita bisa menyeting klinik kita nih. Kita dengan iklan itu kita bisa memerintahkan Google bagaimana caranya supaya orang yang dari luar Jogja mencari klinik di Jogja yang nol punya saya. Kerennya kayak gitu tuh. Cuma memang dengan iklan dok. Nggak bisa dengan cara-cara organik, apalagi dengan misalkan sudah Jogja gitu ya. Kalau misalkan pengen cara organik ya tentunya kita harus memang pertama yang tadi update, kemudian nanti dengan memperbanyak review, dan memang kalau nggak mentok juga dengan iklan. Karena dengan budget paling nggak sekitar, kalau ya nanti lihat persaingannya ya. Kalau kalau memang itu kan nanti bisa di-riset dengan Google Google Ads itu bisa di-riset per kliknya berapa. Nah itu nanti biasanya kalau yang pencariannya kita bisa melampaui itu biasanya nanti akan bisa kita lebih nongol dok. Jadi saran saya sih nanti memang ini perlu main Google Ads ini kalau dari Jogja ini. Karena pencariannya agak lumayan rame ini. Nah kemudian yang ketiga ini tadi ya, yang ini ya tetap kalau permainan secara organik ya memang kita paling enggak ya memang harus ini sih banyak-banyakan review, kemudian sering update sehingga nanti makin sering dilihat oleh Google. Paling gitu dok, sementara paling. Dokter Maulana mungkin ada lagi tadi ya, apalagi mungkin yang lewat? Yang zoom in. Ya, kalau zoom in ya artinya memang kalau di zoom in kan berarti memang kompetitornya banyak gitu loh. Jadi biar nggak muncul ngezoom terlalu banyak itu dok. Berarti caranya bagaimana? Ya itu kan berarti ini ya, kalau zoom in kan berarti kan kita ini ya, artinya memang kita sengaja pengen lihat kan. Nah tetap kan kalau kembali ke Google itu kan tetap pengetikan keyword kita kan. Artinya sebenarnya kan permainan dari Google itu kan sebenarnya di kata. Kalau untuk yang Google Search sama Google Magic-nya di kata. Jadi bagaimana caranya misalkan dengan cara klinik di Jogja
atau klinik di dekat stasiun Giwangan. Nah itu yang nol kita gitu loh. Nah kalau zoom in zone out ya itu mungkin karena yang jelas karena komputernya jelas banyak, tapi yang jelas sebenarnya kata kuncinya adalah bagaimana caranya supaya klinik kita tuh banyak ditemukan gitu aja sih. Gitu mungkin Dokter Maulana? Ya, mungkin itu Dok. Ya, Ya. memang saya pernah research itu memang kalau trafficnya tinggi ya, itu akan besar. Itu ada namanya apa namanya sinyal. Jadi sinyalnya itu setiap hari itu berubah-ubah. Jadi setiap hari ada yang mencari, itu akan tambah besar sinyalnya. Jadi tadi Bang Jos tadi bisa memberikan promo terus biar sinyalnya tambah besar. Yes, betul. Nanti tanpa harus di zoom, nanti akan kelihatan sinyalnya besar tanpa di zoom in. Ya, jadi semakin promo, semakin dibicarakan oleh banyak orang, sinyalnya akan besar ya. Yes, jadi betul. pembicaraan yang ada di Instagram, Facebook, dan media sosial itu akan terdetek oleh Google Search ya. Sehingga sinyal itu akan tambah besar sehingga tanpa harus di zoom in gitu kelihatannya akan kelihatan. Itu Dok dulu saya pernah riset seperti itu. Ya. Itu yang lainnya mungkin dari teman-teman lainnya yang mau bertanya. Bang Jos sudah selesai ya? Apa mau tambahan lagi? Raise hand lagi tadi. Dok. Tambah lagi Dok. Ya, oke, yuk. Satu lagi ya. Jadi agak annoying, ini agak agak mengganggu saya nih yang akhir-akhir nih Dok. Jadi oke. Banyak WA yang masuk, ini mohon maaf ya, ini kan kita tenaga medis ya. Banyak yang masuk menanyakan apakah klinik saya bisa melakukan aborsi. Nah, ternyata saya nggak tahu search engine di Google kok pada mengarahkan ke klinik saya gitu loh, Dok. Ini ini mengganggu banget ini. Jadi padahal juga kita juga banyak sekali itu WA yang masuk menanyakan, dan setelah saya lihat tiap bulan itu kan saya menggunakan Google Business, saya tiap bulan mencari pencarian yang paling yang paling banyak untuk menghit klinik saya itu ternyata di peringkat ketiga itu pada nanya klinik aborsi terdekat gitu. Nah ini kok bisa AI-nya kok bisa ngarahin ke situ padahal kita nggak ada apapun yang berhubungan dengan kebidanan gitu ya Dok. Itu gimana ya Dok untuk menghapus itu biar nggak banyak orang yang tiba-tiba mengakses untuk menanyakan hal itu gitu Dok. Itu masuk ke WA atau ke komen? Ke WA langsung, karena kan di klinik Google saya kan saya cantumin nomor HP saya. Nah, akhirnya kemudian setelah Google mengarahkan klinik itu, kemudian dia ada nomor WA langsung pada WA Japri saya gitu untuk menanyakan hal tersebut. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu lokasinya posisinya di mana ya Dok? Karena kan gini ya, yang saya pahamin itu Google dalam radius 20 km dia merekomendasikan yang paling ramai yang mana. Jalannya seperti itu. Lah itu posisi dokter di mana nih posisinya? Mulanya perlu di ini dulu nih. Maksudnya soalnya dalam radius 20 km plus itu ya. Itu biarnya kuat-kuatan di situ, dia rekomendasi ke situ. Walaupun itu nggak ada hubungannya dengan misalkan klinik tadi. Iya. Ya, jadi dalam radius itu. Jadi mulanya yang terdekat, yang terkuat. Nah, dia langsung ke orang yang menemukan itu, biasanya seperti itu. Saya sih berpikirnya apakah ini permainan orang sehingga membuat inilah ya semacam justifikasi di luar sana bahwa ini kami menerima pelayanan itu. Saya sampai berpikir seperti itu Dok. Nah itu kalau ada artinya gini Dok. Tapi itu secara umum mempengaruhi mempengaruhi dari tingkat pencariannya nggak? Itu selalu top 3 terbanyak selama beberapa bulan terakhir ini. Kalau saya nggak salah, ini sekitar 6 bulanan inilah. Ini 3 bulanan selalu setelah Google Business melakukan reporting ke saya itu si top 3 pencarian itu. Ya artinya masuk 3 besar kan masih kan ya? Ya. Nah artinya kan menurut saya tidak ya sangat mungkin ya ada orang jahil pengen black campaign dan sebagainya. Tapi menurut saya sepanjang itu masih dalam top 3 saya masih bagus sih. Kalau saya masih dalam batas normal lah.
masih dalam koridor bagus loh. Dalam arti tidak menyebabkan sampai turun banget sampai di bawah 6 gitu misalkan. Ya, ya. Nah kayak gitu sih. Jadi artinya ya mungkin saja ada memang ya black campaign dan sebagainya yang memang untuk ke situ, tapi sepanjang tidak di komen, sepanjang langsung ke WA, saya rasa sih tidak masih 3 besar, saya rasa masih bagus sih. Kayak gitu. Ya, ya. Oke, kalau kunjungannya rame ya, Dok? Kunjungan pasien rame ya? Kunjungan alhamdulillah rame. Jadi, tapi tingkat yang melakukan review di Google-nya nggak sebanyak kunjungan, Dok. Jadi ya terbatas lah yang melakukan reviewnya, itu nggak banyak. Ya, artinya memang ini perlu ini sih. Biasanya kalau saya sih dipraktekkan memang tak edukasi pasien yang benar-benar mau, dan memang harus positif dan bintang 5, Dok. Iya, betul. Kalau bintang 1 mah rusak nanti penilaian. Iya. Ya, nanti Dr. Indra, terima kasih. Gitu, Dok, ya, sukses ya, sip. Ya, siap. Terima kasih, Dok. Oke. Ya, terima kasih Dr. Yos. Jadi Dr. Indra, saya tambahkan juga itu dulu pernah saya mengalami itu, Dok, spammer pesan itu ya. Spammer pesan setiap hari itu dibikin oleh promosi jual obat aborsi itu ya. Iya, betul. Obat aborsi, terus ada yang klinik aborsi ilegal itu juga pernah buat spammer akun ya. Itu setiap ganti ada 10 lebih spammer akun itu. Jadi rajin-rajinlah kita melapor ke Google itu. Kita report ke Google tentang spammer akun itu, nanti akan di-down oleh Google. Dan itu historinya kliniknya Dr. Yos itu mungkin dulu di tahun 2000-an ke atas itu mungkin spammer akunnya main di situ, mungkin 2020 ke atas itu mungkin sudah sering sekali ada klinik aborsi dan lain-lain yang dipromosikan di Google Map ya. Jadi itu yang kelihatannya jualan obat aborsi, terus klinik aborsi itu main di klinik-klinik yang banyak bintangnya dan meninggalkan komen dan meninggalkan gambar biasanya. Ya, Dokter bisa dicat nomor WA-nya Dokter Indra, dicat, Dok. Ya, nanti ditulis. Oh ya, saya tulis ya. Oke. Mungkin Dokter Monas saya menambahkan juga. Sekarang kan banyak tool itu tuh, tool scraper nomor-nomor WA di Google Map tuh. Bener ya. Nah itu kan banyak tuh sekarang. Entah kepentingannya untuk apapun, ya artinya kan mereka sudah tahu nih, oh bahwa niche ini adalah niche kesehatan nih. Berarti ya jualnya sekitar itu deh gitu kan. Nah ya saya juga sama, di spamming ada jual kayak obat kuat, obat pembesar ABC, sering saya juga kayak gitu juga, karena nomor saya udah di scraping. Dan memang saya udah menyiapkan 2 nomor sih, jadi nomor itu untuk asli memang untuk Google Map-nya dan nomor pribadi. Jadi memang kalau boleh saranin sebaiknya sih dipisah, supaya nanti bisa bisa nyaman lah kitanya. Ini kadang-kadang kayak sekarang aja nih ada promo-promo apa langsung banyak banget gitu, kayak spamming kelihatannya sih memang iya, karena nomor kita udah di scraping sih kayak gitu. Iya. Jadi ya tadi dengan Dokter Borna, kalau memang ada yang negatif kita report aja sih gitu. Thank you, Dok. Ya. Terima kasih Dokter Indra. Nanti izin untuk share nomor WA Dokter Indra. Ya. Terus dari teman-teman sejawat lainnya yang hadir di sini ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau nggak ada yang ada di tempat ini, Dokter Ella, Dokter Mugi, Dokter Catur, Dokter Pak Isin. Ya, belum paham Dok, apa yang dibicarakan ya. Iya, BPJS. Oh ini nanti buat seminar selanjutnya ini, meningkatkan BPJS. Peserta kapitasi BPJS, nanti ngundang Bu Pugi nanti. Oh iya, Dokter Era mau tanya. Terima kasih Dokter Indra. Oke. Saya Era, saya mau tanya, Dok, kadang arahnya, mungkin saya punya office, terus saya kasih Google Map, kenapa lewatnya itu diarahin yang misal jalannya padahal saya pengennya yang jalan besar, tapi dilewatin jalan-jalan kecil itu gitu loh. Saya mau ngubah titik itu, kok udah saya rubah pun enggak, lewatnya tetap disuruhnya yang jalan tadi kecil itu gitu loh. Padahal kita pengennya kan
biar looks-nya juga bagus kan kita juga lewat jalan yang raya gitu loh dok. Oke. Gitu, maksudnya kira-kira kalau kayak gitu tuh caranya sebenarnya gimana sih? Saya udah ngerubah titik nih, tapi masih aja dilewatin yang di situ gitu. Gitu dok. Terima kasih. Oke. Ya, ini kembali tentang ini ya, rute pencarian ya. Artinya kadang-kadang ya suggestion dari Google juga kadang-kadang ada kurang pas juga. Waktu dulu saya pengalaman dari Jogja ke Kroya, itu malah direkomendasikan ini, apa namanya, lewatnya lewat jalur selatan. Padahal jalur selatan itu masih banyak dengan berbatu gitu kan, manjat lagi gitu kan. Nah, artinya kayak gini, teman-teman dalam hal apa namanya, dalam hal kita misalkan untuk men-tracking ke arah sesuatu, ya paling enggak kita jangan manut plek dengan Google gitu kan. Artinya kita juga harus zoom in juga, oh arahnya di sini. Ini kan kelihatan biasanya kan jalan gede, jalan kecil kan pasti kelihatan tuh kalau di zoom in. Artinya kita harus mastiin juga sih. Jadi artinya kita punya semacam navigasi pribadi gitu itunya. Nah, jelas kalau Google kan ibaratnya dia merekomendasikan dengan yang track yang lurus, kemudian track tercepat, itu kan gitu. Dia merekomendasikan algoritma seperti itu. Jadi kan kalau track yang lurus itu bisa dia selalu rekomendasikan ke situ. Track yang lurus, ya, kemudian yang kedua dengan track yang paling dekat. Entah apapun jalur yang dilalui. Kayak gitu. Sehingga nanti ya memang kalaupun memang kita artinya kita tidak mengetahui di situ, paling enggak kita aware dengan titik-titik tertentu yang bisa kita pasin kita untuk menuju sesuatu loh. Dari titik A ke titik B misalkan, titik A ke titik G misalkan lihat A, B, C, D. Nah itu kita harus pastikan dulu tuh jalurnya jalur gede apa jalur kecil. Karena kan di Google itu pasti kelihatan kok. Yang jalurnya kecil pasti kan jalannya kan jalan alat, kalau di zoom in kan jalan nasional seperti itu sih. Jadi artinya kalau memang kondisi kita blank gitu, kita nggak tahu entah kemana dan memang itu ya kita harus pelajarin titiknya dari A sampai G itu kira-kira yang lebih jalur yang lebih besar dan kemungkinan lewat jalan nasional itu lewat mana aja gitu loh. Ya karena memang kalau dilihat di sosial media kan banyak tuh orang yang Google Map loh kok sampainya ke hutan gitu kan. Ya karena mungkin pertama juga mungkin Google juga belum update, kedua juga karena dia merekomendasikan titik tercepat dan lurus seperti itu. Paling gitu dok. Sudah dengar ya. Iya. Itu Google memang membingungkan kelihatannya. Ini Bang Yas mau tanya lagi nih, coba. Saya akut ini sebentar lagi. Oh enggak jadi tanya berarti ini. Oke dok, Dr. Indra terima kasih. Oke siap. Ya, jadi nanti kalau seandainya ada pertanyaan bisa WA Dr. Indra di di chat ya. Oh ini coba saya buka. Chatnya Oke, di chat itu juga saya sampaikan WA-nya. Oke, sip. Ini ada yang mau resen tapi kok dinaikkan nggak bisa naik, berarti nggak jadi resen ini. Ya sudah, kita akhiri aja sekalian dok ya. Ya maturun teman-teman sejawat sekalian yang ada dimanapun berada ya, terima kasih atas partisipasi di dalam webinar ini tentang AI, medsos ya, dan internet ya. Jadi mudah-mudahan ada bisa disampaikan sama-sama. Di sini Dr. Indra pengulas Google My Business ya, memang Google My Business itu tool lama dan sekarang diaktifasi oleh Google untuk menjawab pesan dan membawa komplain ya, sehingga bisa lebih cocok ya. Terus ini ada pertanyaan Dr. Slamet Subagio di di chat ini, silakan dokter dijawab dok. Oke. Bentuk teknologi AI untuk DPP apakah sama dengan klinik atau puskesmas? Bentuk teknologi AI untuk dokter praktek pribadi. Maksudnya gitu ya mungkin ya? Iya. Oke. Mungkin kalau saya memaknai pertanyaan ini mungkin ini ya, artinya klinik dan puskesmas ya. Nah, kalau saya sih kalau secara umum saya menangkap sih ini lebih cenderung untuk ini ya, untuk kemungkinan
varian diagnosis atau mungkin untuk ini ya, untuk data yang kita report ke AI nanti jadinya apa gitu mungkin ya. Karena bentuk AI untuk DPP apakah sama dengan klinik atau puskesmas? Ya mungkin saya terjemahkan gini dok, AI itu untuk DPP itu seperti apa gitu. Oh, Oke. Nah, kalau ini ya dari Dr. Darsono tadi dikatakan bahwa memang AI itu ya memang artinya memang dia nge-reach data dari histori sebelumnya yang ada, kemudian ditampilkan dalam suatu suggestion seperti apa yang kita harapkan. Jadi mungkin ini startingnya lebih bagus daripada search engine. Nah, untuk yang klinik tentunya kaitan untuk DPP, kepentingannya ya biasanya kalau saya sih biasanya untuk kepentingan untuk diagnosis ya. Paling enggak dengan data-data yang ada kita inputkan ya, karena kan kalau dalam yang kami pelajari itu kalau untuk bagaimana cara bertanya ke AI yang betul adalah dengan pertama dia harus kita framing dulu. Kita framing dulu dalam arti misalkan Anda adalah seorang dokter yang expert di bidang apa, kemudian saya akan bertanya tentang ini. Nah, terus baru dilanjutkan dengan pertanyaan yang selanjutnya. Jadi dia sudah tahu bahwa saya udah nyiapin data nih. Oh, saya berarti sebagai dokter saya harus nyiapin data sebagai ini gitu. Jadi artinya saya pahamin lebih cenderung untuk kajian diagnosanya ke arah mana dengan ada simptomnya seperti ini seperti apa dan kemudian diagnos seperti apa. Paling seperti itu sih dok. Ya gitu dok. Mungkin ini dokter Slamet bilang DPP dokter praktek pribadi. Vaskes outcome-nya beda dengan klinik dan puskesmas. Ya. DPP itu mungkin outcome-nya itu apa dok? Outcome-nya ya pasiennya sehat ya. Ya. Nah. Ya mungkin itu dok Slamet. Dok Slamet Subagio. Mungkin saya terjemahkan lagi dok ya, Dok Indra Yaujin. Jadi untuk DPP itu mungkin saat ini untuk mengadopsi AI itu di bagian mananya ya. Tadi Dr. Indra menyampaikan AI bisa membantu untuk diagnosa pasien jika di training dengan materi yang benar ya dok ya. Ya betul. Prong yang benar. Ya prong yang benar. Terus kedua kemarin saya lagi mengembangkan di aplikasi kita.com ini. AI bisa menjawab dan membuat pesanan jadwal praktek ya. Jadi ada reservasi ya, reservasi dokter. Kemarin saya coba buat AI itu bisa membuat antrian ya, nomor antrian. Jadi tanpa harus daftar pakai link, tapi kita chat di WA, AI-nya itu nanti bisa mendaftarkan antrian hari ini siapa saja, itu bisa, itu yang kita lagi kembangkan. Terus AI juga bisa mengenali ya pasien, jadi nanti dokter itu nggak perlu ingat-ingatin namanya siapa ya, nanti AI sudah bisa mendetek, oh ini Pak Bejo ya, ini nanti teman-teman yang di depan bisa langsung menyapa Pak Bejo selamat datang di praktek dokter. Nah, itu AI saat ini untuk praktek dokter saya buat seperti itu Dr. Indra. Jadi kalau aplikasi kita ini coba kita upayakan untuk membantu DPP itu dengan chatbot WA ya, chatbot WA untuk membuat pasien itu bisa langsung komunikasi seperti asisten. Jadi kita nggak perlu perawat untuk menjawab WA itu, sehingga pasien itu bisa chat daftar praktek di praktek kita, antri nomor berapa, kapan, lah itu kita bisa sesuaikan. Itu yang kita buat saat ini untuk AI di Vaskes DPP. Itu Dok Indra. Jadi untuk yang lainnya AI paling membantu kita untuk menghitung dosis obat ya, dosis obat atau untuk menganalisa obat-obat yang cocok sama tidak cocok dengan pasien ini ya gitu. Itu mungkin itu ya Dr. Indra ya. Mungkin ditambah Dr. Indra. Ya, oke. Kalau boleh saya rekomendasikan teman-teman ya untuk kaitan masalah penggunaan AI ini ya. Artinya seperti tadi Kang Dr. Maulana untuk kaitan diagnosis, kemudian obat dan sebagainya. Saya lebih menyarankan menggunakan teman-teman menggunakan Perplexity. Karena apa? Karena dasar referensinya ada.
Kalau ChatGPT kan dia langsung burst gitu loh, nggak tahu dari mana, yang penting ada. Cuma kalau boleh saran sih, menggunakan Perplexity. Itu lebih dasar dari referensinya ada, karena tetap kita kan berbasis pada referensi yang sudah ada sebelumnya. Iya. Paling gitu. Ketika ada error dalam. Ada pertanyaan Dok ini Celang. Ketika ada error dalam menginput data di RME, apakah AI bisa meralatnya? Nah ini yang AI karena itu bergantung dengan data ya, input data. Jadi AI tidak bisa meralat jika tidak disuruh perintah untuk meralat biasanya itu Dok. Ya artinya gini mungkin Dokter Maulana ya. Kalau artinya kan ya itanya AI itu bukan kita bayangnya sebagai suatu sistem yang super canggih, super dan sebagainya. Tetap dia juga punya semacam kelemahan-kelemahan juga, sehingga yang penting adalah yang data primer yang kita entry ke situ sih. Ya kalau ada error data diinput oleh AI, ya kita memang harus mengevaluasi masukannya AI itu Dok. Jadi data yang diberikan oleh AI itu harus sesuai dengan kita ya. Oke, nah ini nih rekomendasi kalau saya pakai aplikasi klinik kita sini. Saya udah nyobain soalnya bosnya nang ini gitu, karena apanya gampang komplainnya lu. Ya kalau paling mudah kita punya dokterkita.id Dok, itu murah dan sudah ada AI-nya Dok. Ya jadi kalau saya pribadi sih mendingan pakai punya ini ya, yang udah kita kenal gitu, karena ini kan masalah data ya. Artinya masalah data yang memang perlu kita pagari privasinya, sehingga ya paling nggak ya udah kenal lah. Nah ini saya udah kenal sama Dokter Maulana, pakai Dokter Maulana aja. Apa-apa gampang urusannya. Izin promosi Dok ya. Kita punya RME untuk dokter praktek, kita jual 50.000 per bulan. Dokterkita.id ya. Kita kasih gratis 2 bulan, kalau langganan 2 tahun ya. Linknya itu Dok mungkin. Dokterkita.id ya, itu nanti bisa dipelajari. Kita AI-nya sudah kita latih. Oh sekarang sudah ada AI-nya ya Dok ya sekarang ya? Sudah ada AI-nya, tinggal menambahkan AI yang bisa mendaftar pasiennya dan AI yang bisa mengenal pasiennya. Ini sudah saya kembangkan, tinggal karena AI ini masih mahal, tinggal nanti penyesuaian add-on-nya nih Dok. Iya, alhamdulillah. Itu Dok. Itu saat ini Dok. Lanjut yang mungkin ada disampaikan oleh teman-teman sekalian, dipersilakan. Kak Catur mau tambahin Kak Catur? Dokter Catur monggo. Dia ini hebat, dosen kita yang dari pagi sampai siang. Maturun Dok Indra, ini kalau tidak ada tambahannya ya, jadi mudah-mudahan, ini saya juga sampaikan kalau mau chatbot AI dengan WA bisa connect ke aplikasi kita.com dengan kode diskon aku mau ya, nanti dapat diskon 40%. Promosi lagi ya. Jadi AI kita lagi kembangkan di aplikasi kita.com ini ya. Nanti bisa teman-teman dokter sejawat yang bisa jalan ya, kemudian bisa membantu lah untuk teman-teman dokter sejawat yang praktek ini bisa lebih mudah dan dimudahkan dengan AI ini dan murah ya. Mungkin itu saja dari kita Dokter Indra. Terima kasih. Izin menambahkan dikit Dok, boleh? Terima kasih sharingnya. Nambahkan dikit boleh Dok? Gimana Dok? Izin menambahkan dikit terkait ini ya, terkait dengan yang Google My Business tadi ya, karena kan artinya orang kan ngelihat profil kita itu kan 24 jam ya, 24 jam, kemudian dia nggak ngerti mau tutup mau buka, yang penting ada pertanyaan apa segera dijawabkan gitu, maunya pasien. Nah, saya pengalaman sih sebaiknya untuk yang teman-teman yang menggunakan Google My Business tetap dipasang chatbot otomatis. Karena apa? Karena supaya fast respon cepat loh. Jadi nanti pasien tuh kena, untuk sekarang mungkin untuk konteks Indonesia ya, tahunnya kan begitu dibalas, wah ini cepet nih, bagus nih.
Nah, harapannya Benar. dengan fast respon, apalagi ibaratnya memahami konteks pertanyaan yang ada, ya memang ujung-ujungnya kan harus kontrol datang klinik kan. Nah, menurut saya itu jauh lebih bagus dan kami udah membuktikan sih, artinya saya dalam minggu ini nih, dalam yang chatbot kita tuh, ibaratnya chatbot tanya jam berapa, itu hampir 80% datang lewat chatbot itu, dari datang dia loh. Benar. Jadi Ya. kalau saya boleh saran, ya gunakan chatbot gitu. Pengalaman pribadi. Terima kasih. Ya, memang sekarang zamannya sudah berubah instan ya. Jadi kalau nggak dibales saat ini juga, pasien akan mencari informasi lain dan berpindah ke tempat lain. Ya. Itu yang terjadi. Itu Dr. Indra. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di acara webinar pagi hari ini sampai sore, siang belum sore ini ya. Dr. Indra, terima kasih atas ilmunya ya. Manfaatnya. Nanti kalau ada yang kita workshop seharian tentang Google Ads, Google My Business, nah itu kita bisa buat lagi nih workshopnya ya. Oke. Terima kasih dokter. Salam untuk teman-teman PDUI Banyumas. Ini ada Dr. Tulus dan teman-teman lainnya masih di sini ya. Dr. Istanto ya. Dan lain-lainnya mudah-mudahan bisa bisa bergabung di kemudian hari. Terima kasih. Kita akhiri sesi ini. Kita tutup dok ya. Yuk. Ya, matur nuwun Dr. Indra. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang ada di hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kegiatan hari ini sampai sore siang hari ini dengan web seminar Revolusi Kesehatan Digital ketika AI Medsos jadi partner yang mudah dan mensejahterakan para nakes ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para peserta ya, dan Bapak Ibu sekalian terima kasih dukungannya sampai hadir di Rumah Sakit Samsu Hidayat. Dr. Vini juga terima kasih ya, Dr. Lis ya. Ini kita doakan sama-sama Dr. Vini, Dr. Lis, rumah sakitnya bisa berkembang sesuai harapan Dok ya. Amin, amin, amin. Ini benernya sudah bagus ya, tinggal bagaimana nanti benar itu bisa sampai ke kliennya. Ya, terima kasih dok semuanya, dokter-dokter semuanya yang hadir di dalam acara webinar ini. Materi kita akan share lewat email atau broadcast WA-nya. Nanti mudah-mudahan bisa diterima dan bisa ditonton rekamannya. Terima kasih semuanya. Akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live, Dokter Mola, mohon izin.